Jadi isa kitab suci, jangan engkau masuk sembarangan. Yang menolak perintah Tuhan itu jangan ini yang ditolak. Ini sekarang tadi ini kan sepele. Akhirnya tadi pada waktu dia tanya-tanya, dia tanya kepada Tuhan, tanya kepada Nabi, nggak ada yang jawab, bukan. Akhirnya apa? Saul itu mati tragis. Saul itu mati karena bunuh diri. Tidak ada jalan lain lagi. Bunuh diri, saudara. Ya. Dia bunuh diri. Coba baca 1 Samuel 21 ayatnya 45. Akhirnya Raja Saul tadi bunuh diri, saudara. Ya. Coba banyak orang sekarang ini yang bunuh diri. Oleh karena tidak tahu anak atau ketergantungan. Banyak baca. 1 Samuel 31 ayatnya 4-5. Baca yang keras. 45. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Kunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Sekarang Saul. Tuhan menyuruh engkau bunuh diri gak? Ini ada jaminan, saudara. Taurat itu sangat ditulis tadi, bukan engkau lagi yang perang, tapi Tuhanmu yang perang. Saudara, akhirnya apa? Tindakannya bunuh diri, saudara. Ya, tragis. Ya. Banyak sekali orang-orang sekarang bunuh diri. Ditawarkan dari mimbar, ini ada jalan lurus, tapi di ujungnya namanya apa? Halo. Coba Amsal 12:14. Amsal 12 ayat 14. 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena Putar 14, 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada yang mengatakan itu jalan lurus tapi ujungnya Apa maksudnya? Saya mau tanya kepada jemaat. Maksudnya itu ada orang mengatakan jalannya lurus tapi ujungnya maksudnya apa? Kenapa ada sana itu tadi dia bilang di mimbar dia bukan mau itulah jalan yang ini adalah perintah Tuhan. Ini ada perintah Tuhan, diperintahkan kita saja mendengar suara Tuhan. Artinya bukan mau hidup tapi mati. Ya, coba sekarang saudara, banyak nggak orang sadar mati sia-sia? Ya, di dalam dijamin lu tidak akan kena celaka, tidak akan menimpa malapetaka, tidak akan kau mati dengan penyakit. Coba saudara, ya, tidak akan kau kena penyakit saja. Ya, coba. Bayangkan saja kalau engkau baca, saya lagi merenung betul-betul ya, saya merenung itu. Kalau saya baca di Yohanes 11:34 coba dibaca. Ya, coba saudara catat ini baik-baik ya. Ini yang Yohanes 11 ini Eliasar namanya ini, Eliasar ini. Ya, coba saudara baca simak dan saudara mencatat nanti ini, coba baca dari 34. 3 dan 4. Dan Eliasar yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yeshua, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yeshua mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Tuhan akan dimuliakan." Bayangkan coba saudara mencatat baik-baik, ada yang melaporkan dia yang engkau kasihi sakit. Yang engkau kasihi itu lagi sakit. Apa katanya? Penyakit itu tidak pernah membawa kematian. Ya. Akhirnya tadi namanya Eliasar mati nggak? Tidak. Hah?
Mati nggak? Mati. Nanti dulu, saya tanya dulu sekarang. Akhirnya tadi waktu dilaporkan tadi itu, bahwa kekasihmu ini, yang engkau kasih ini lagi sakit, akhirnya tetap hidup atau dia mati? Mati. Jangan batasi itu saja. Penyakit itu tidak pernah membawa kematian. Kenapa dia izinkan mati? Supaya dia memperlihatkan kepada manusia bahwa dia adalah Yahweh. Sekalipun engkau mati, inilah yang dijanjikan kita. Sekalipun kita mati sekarang, di ujungnya nanti sana kita ngerti nggak ini yang saya omong, yang saya katakan ini? Amin nggak? Amin. Penyakit ini tidak pernah membawa kematian, tapi untuk kemuliaan saudara. Saya mau perlihatkan kepada manusia namanya Israel ini bahwa akulah Yahweh itu yang bisa namanya bangkitkan orang mati saudara. Berapa hari namanya Eliasar? 4 hari dalam kuburan saudara. 4 hari itu kalau normalnya, kalau nggak formulir sudah bau belum? Sudah bau sudah. Terus pada waktu dibangkitkan orang mati tadi, dia bangkitkan Eliasar tadi, ada yang percaya nggak sama dia? Apa pemimpin-pemimpin itu? Tidak, malah dikejar-kejar mau dibunuh. Karena mereka iri. Kalau namanya coba lihat sekarang kan banyak sudah, karena gara-gara Eliasar ini banyak orang meninggalkan mereka saudara. Akhir kalau sudah meninggalkan kita ini, datanglah nanti orang Roma merampas tempat bersuci. Itu alasannya mereka saudara. Makanya saya kasih judul ini, mendengar itu lebih baiklah. Baca itu kitab suci gitu sedikit pun, sekalipun sedikit, tapi punya pemahaman itu yang paling benar. Daripada namanya berpasal-pasal tapi kita ngerti saudara. Benar nubuatan saya itu, benar nubuatan saya ini. Manusia itu lebih suka namanya perintah Tuhan daripada manusia itu lebih suka namanya perintah manusia daripada ada firman-Nya enggak? Yesaya 29 ayat 13. Coba baca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perintah manusia yang dihafalkan saudara. Sekarang yang mereka lakukan sekarang perintah Tuhan atau perintah manusia? Halo? Supaya engkau tahu ini perintah Tuhan dengan perintah manusia, apa harus kau lakukan? Membaca firman. Apa? Membaca firman. Diulangin di mana? Dulu. Di Injil itu di mana? Injil mana? 15. Matius 15. Baca 7 sampai 8 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu perintah manusia. Perintah manusia ini disukai enggak sampai sekarang? Sekarang ini kalau perintah Tuhan mereka nggak mau, sama sekali nggak mau. Saya sudah mengatakan berulang-ulang supaya orang sadar. Sabat itu jangan loh. Sabat itu adalah batu pertama loh, jangan main-main loh. Apa orang menanggapi itu? Coba kan? Coba setiap saya Facebook itu, di Sumba saja ada satu yang dari Sumba Timur ini, namanya Orakandi ini saya tidak tahu nih ibu ini siapa. Dia rajin ini, ibu atau saya nggak tahu apa laki atau siapa ini kan, sering sekali itu tiap Sabat dia bilang Sabat, dia menanggapi lah kan, dia nongol situ, ada di sana ini,
Coba kan di sana itu mungkin kalau dia mengaku itu kan tidak ada, ya, tidak ada kan di sana orang Sumba, kan tidak ada, ya. Coba. Terus kalau dia tidak ada itu dia mengaku tapi Taurat itu apakah selamat nggak? Saya mau tanya. Misalnya sekarang ini ibu ada di Sumba sana, setiap saya mengucapkan sahabat itu dia nongol, apakah ini ibu atau bapak? Tapi lihat gambarnya dia di situ di Facebooknya dia perempuan. Nah, ya kan? Karena dia rajin sekali namanya Kandi ini, setiap sahabat itu dia nongol. Artinya ibu ini dia mengakui namanya sahabat, ya. Nah, kalau dia mengakui sahabat sekarang ini ada di Sumba, di sana tidak ada tempat ibadah, tidak ada namanya yang melayani dia. Kira-kira ibu ini selamat atau mati? Selamat. Ada firman enggak? Di mana? Roma 2:14-15, coba baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka mencari hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dan inilah yang dibuatkan oleh namanya Elia ini. Pada waktu di gunung Tuhan sana, pulanglah engkau, ada namanya 7.000 itu ada di rumah-rumah ibadah atau di rumah-rumah aja itu? Ya? Nah, ada di kelompok-kelompok tempat ibadahnya sendiri, atau itu yang mencar-mencar itu yang memang nggak kelihatan, tapi ada orang seperti itu, seperti namanya orang Andi tadi itu, ada nggak? Ada. Itulah yang dibuatkan lagi namanya apa? Yohanan 11, coba 1-4. Roma 11. Roma 11, maaf. 1-4 baca. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Itu yang sekarang ini yang terjadi, saudara. Karena Yesus mereka salib orang Yahudi, makanya mereka kalau namanya yang berbau-bau Yahudi mereka benci, saudara. Elohim itu mereka alergi betul. You know? Mendengar Elohim itu mereka alergi banget. Apalagi mereka dengar Yahweh itu, waduh. Mereka benar-benar itu mereka itu tidak mau sama sekali Kristen ini menghujat nama ini. Coba, masa bila katanya kemarin itu apa nama Gracia Pelo ini kan? Coba Gracia Pelo itu kan diberani loh, saudara. Bapak genderuwo Yahweh kan, coba itu di YouTube dibaca sekian orang loh, saudara. Saya tahu namanya Gracia Pelo ini, bukan orang seberang sana, dia Kristen ini sebenarnya. Tapi dia ungkapkan namanya di YouTube itu Bapak genderuwo Yahweh. Sekarang itu Gracia Pelo apa kan dia baca nggak namanya tadi ini namanya King James ini? Saya yakin betul-betul Gracia Pelo ini akan dia baca. Bagaimana namanya sekarang ini namanya King James sekarang ini direstorasi sekarang ini, saudara. Coba nggak tanggung-tanggung ini, saudara ya. Nama Tuhan saja, gelarnya saja pun mereka tetap pakai namanya Elohim. Mereka tulis jelas-jelas itu namanya Yahweh di sekarang ini. Ini kitab tua juga namanya King James ini. Gak mau lang terima itu. Tetap lu menghujat ini. Kalau engkau menghujat, nama Yahweh itu ditutup dulu, maaf. Menghujat nama Yahweh, sanksinya berat, sudah sangat berat sekali. Itu namanya menghujat nama Yahweh, itu tidak ada pengampun. Adil aslinya namanya dosa kekal. Tidak bisa lagi namanya korban.
Dan juga tidak bisa apa-apa lagi, itu namanya dosa kekal. Kalau engkau berdosa kepada manusia ada perantara, tapi kalau engkau berdosa kepada Tuhan tidak ada perantara. Kata Samuel 2 ayatnya 25, coba dibaca yang kencang. 1 Samuel 2. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Tuhan yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Yahweh, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Yahweh hendak mematikan mereka. Kalau engkau berdosa kepada manusia ada perantara, tapi kalau engkau berdosa kepada namanya Tuhan tidak ada perantara. Dosa itu apa? Halo. Dosa itu melanggar hukumnya Tuhan, saudara. Ya. Melanggar namanya hukumnya Tuhan. Yang dimaksud hukumnya Tuhan itu apa? Namanya Taurat. Sehingga pada waktu dia datang di bumi itu 1 Taurat, ya Pak, koma itu daripada hilang menjadikan langit dan bumi hilang. Kurang apa lagi? Mau dengar itu atau mau dengar apa dari dokter-dokter itu? Dengarkan suara Tuhan melalui isi kitab suci ini. Rendahkan hatimu, ya, jangan keraskan hatimu, ya. Akhirnya apa? Namanya Raja Saul bunuh diri, saudara. Bunuh diri. Tidak ada jalan lain lagi, sudah buntu. Pada Tuhan itu jamin, saudara, ya. Tidak akan menimpa bencana, malapetaka, penyakit dan lain sebagainya. Tidak mungkin akan dikalahkan oleh musuhmu. 1 orang itu lawan 1000 orang. Bayangkannya 1 orang 1000 orang, saudara, apalagi yang kau takut sih? Ya, kalau ditulis di dalam sampai Laut Merah itu kan dibelah. Sungai Yordan itu yang benar-benar itu deras airnya diputus, kurang apa lagi? Ya, selama 40 tahun padang pasir dikasih mana, saudara, apalagi? Ya? Coba pada zaman itu saja pun ada namanya saksi-saksi hidup itu, mereka lihat itu, ya. Mereka tetap berontak. Apalagi sekarang orang-orang asing ini yang tidak pernah menyaksikan. Jadi orang asing ini makin berontak, saudara. Ya. Kenapa saya bilang merontak? Kan sudah jelas-jelas ini yang disuruh Tuhan tidak mau. Kemarin saya ngomong masalah namanya baptis. Tulisannya di dalam itu baptis harus dibaptis orang besar. Tanda baptis itu apa? Artinya bertobat itu dari kesalahan itu apa? Hukumnya tuh kan sudah begitu, saudara. Tapi sekarang itu tidak ada yang merasa berdosa, ditipu jemaatnya, disuruh tolak perintah Tuhan. Gitu? Nama Tuhan ganti. Udah bagus-bagus nama Tuhan diganti, nama raja ganti, nama rasul ganti, nama nabi ganti, terus tidak merasa dosa, saudara. Ya. Supaya engkau selamat itu dengarkan suara Tuhan melalui isi kitab suci. Renungkan itu siang dan berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang malam, kata Pemazmur 1. Amin gak, saudara? Ya. Kalau engkau merenungkan firman itu siang dan malam, pasti engkau tahu apakah ini ajaran atau suaranya Tuhan atau suara manusia. Jangan kau ditipu sekarang ini yang ada di Indonesia ini. Dia sering mendengar suara Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan. Yang bicara dengan dia itu bukan Tuhan. Dia adalah iblis, supaya dosa itu tetap permanen, saudara, ya. Makanya jangan engkau tutup hatimu, jangan engkau tutup telingamu, bukalah telingamu lebar-lebar, bukalah hatimu lebar-lebar, sehingga namanya firman itu ada di hatimu. Kalau sudah ada di hatimu, maka engkau akan peroleh keselamatan. Amin kah, saudara? Mari kita